Haleluya. Hari ini kita meneruskan firman Tuhan seri khotbah yang sudah hampir habis sebelum kita masuki seri berikutnya. Hari ini kita masih meneruskan seri Yesus yang sesungguhnya. Tolong bisa efeknya dimatiin. Ya, hari ini kita berbicara judulnya Dia Mendengarkanmu. Dia Tuhan mendengarkan kita. Amin. Haleluya. Efeknya masih ada kayaknya. Tolong direndahkan suaranya. Oke, ya. Sudah sekalian, nggak enak kalau dicuekin ya. Enak nggak dicuekin? Nggak enak ya. Volume ininya diturunin yang satu ini, ya. Ya, oke. Saudara sekalian, saudara pasti punya pengalaman yang sudah nikah ya. Ketika perang dingin, semuanya menjadi dingin. Mulut menjadi dingin, menjadi kaku, tiada suara, tiada kata-kata. Kan? Ngambek ya. Saudara sekalian, saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah mendiamkan kita. Dia selalu mendengarkan kita. Ada amin? Ya. Yang ada salah di penerimanya, signalnya. HP kita kurang dicas, HP kita tidak mengambil saluran yang benar sehingga kita tidak dengar suara Tuhan. Amin. Tetapi ada masanya ketika Tuhan diam kepada umat pilihannya. Ya, ketika Tuhan diam pasti ada alasan dan tujuannya. Saudara tahu ketika nabi terakhir namanya Maliaki, setelah Tuhan menyelesaikan tugas nubuatan bagi bangsa Israel, kemudian Tuhan diam. Berapa tahun namanya? 400 tahunnya Tuhan diam terhadap bangsa pilihannya, bangsa Israel. Sampai kemudian datanglah Nabi Yohanes Pembaptis. 400 tahun Tuhan diam, saudara. Saudara pernah didiamkan Tuhan? Ya, perasaan saudara, saya sudah doa lama Tuhan 5 tahun, Tuhan kok diamin? Padahal saya sudah doa 5 tahun yang lalu, cuma itu doang. Ngakunya Tuhan diamin sudah 5 tahun, doanya cuma sekali. Ya 2 kali 5 tahun yang lalu. Tuhan pernah mendiamkan bangsa Israel, tetapi ketika Tuhan diam, Tuhan ada rencananya. Saudara perhatikan, ketika Tuhan tidak memberikan suaranya kepada bangsa Israel, menjawab doanya dan sebagainya, Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang dahsyat kedatangan Mesias penyelamat dunia di Bethlehem. Ketika kita mungkin didiamkan oleh Tuhan, berarti kita masuk dalam pendisiplinan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita rubah, amin. Jangan kita bilang Tuhan nggak ngomong, kita nggak berubah. Ketika Tuhan mungkin diam, sehingga kita masuk dalam lembah kekelaman kehidupan kita yang paling dalam, paling sengsara perasaannya. Disitulah saudara akan melihat Tuhan semakin besar. Amin. Oke. Tuhan kadang-kadang tanda petik mendiamkan umat pilihannya. Saudara sekarang umat pilihan Tuhan. Tetapi saya katakan firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mendengarkan kita senantiasa. Amin. Tuhan Allah mendengarkan. Di dalam Mazmur 66 ayat 19 mengatakan, sesungguhnya, baca bersama-sama, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Itu kesaksian pemazmur Daud. Kemudian kesaksian Salomo. Sekali lagi, Amsal 15:29 mengatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar Tuhan mendengarkan enggak? Ya, itu fakta. Kita harus deal hari ini. Bagian pertama dari khotbah ini kita harus tahu persis bahwa Tuhan mendengarkan. Amin. Tuhan mendengarkan. Yang masalah menjadi komplain kita bahwa Tuhan tidak mendengarkan, itu yang tadi saya katakan. Kita doa sekali, kita ngaku doa sudah berkali-kali. Kita doa 2 kali, 3 kali, 5 kali, 100 kali kita komplain tentang doa kita. Saudara, ada satu cerita, seorang bapak yang kaya ya, ketika dia memberikan uang jajan kepada anaknya, biasa dia memberikan pada hari ulang tahunnya setahun sekali. Dikasih seluruhnya dalam
365 hari, kasih semuanya sekali. Tapi berjalannya waktu, bapak ini hanya dia pikir, saya bertemu anak saya cuma setahun sekali. Akhirnya dia ambil keputusan, bapaknya, saya akan kasih uang jajan kepada anak saya setiap hari. Jadi setiap hari anak itu harus datang untuk minta uang jajan, jadi bapaknya ketemu anaknya setiap hari. Mikirkan saudara, saudara minta uang jajan kepada Bapa di surga. Setiap hari apa enggak? Ketika saudara beraudisi dengan Bapa di surga, Tuhan saudara setiap hari atau bukan? Yang pasti Allah mendengarkan umatnya. Masalahnya kita tidak datang setiap saat, setiap waktu. Ngaku? Nggak ada yang ngaku di sini. Oke, Yeremia 29, 12-13 Allah sendiri mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku, kata Allah, akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Kalau kamu berdoa, kalau kamu mencari aku, yang pasti harus deal, Tuhan mendengarkan kita. Tuhan ingin bertemu dengan kita. Ada amin? Khotbah selesai. Saudara sudah pintar. Tuh yang di belakang tanya, tapi kok doa saya seperti nggak dijawab? Nah, khotbah kita lanjutkan. Harus benar dong, Tuhan sudah benar dengan kenyataannya. Firman Tuhan, fakta, Allah mendengarkan. Nah sekarang kenapa banyak doa-doa yang tidak terjawab? Seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Salahnya di mana? Nggak ada yang ngaku. Saudara yang menjadi orang tua di sini ya, sekesal apapun saudara, ya kan? Semarah apapun saudara kepada suami saudara, ketika anak saudara ngomong, saudara mendengarkan, betul? Apalagi Bapa kita di surga. Ya, sekalipun kita bersalah, berdosa, melakukan kesalahan, Allah mendengarkan doa kita. Amin. Nah, sekarang kita lihat bahasan firman Tuhan hari ini. Kita akan berbicara tentang berdoa. Berbicara tentang tempat dan waktu berdoa, berbicara tentang kuasa berdoa, dan bagaimana praktek kita berdoa. Sehingga kita tidak pernah akan mengatakan, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Dia mendengarkan doa orang lain. Saudara mau belajar? Oke, dengan pikiran yang sudah mantap bahwa Tuhan mendengarkan. Amin. Berarti yang salah di pihak kita. Amin. Kita belajar dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Perhatikan firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya, Yohanes Pembaptis ya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ayat 5, lalu katanya kepada mereka, ini perumpamaan, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Dulu 3 roti, sekarang nggak tahu apa. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apapun untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, sahabatnya itu nggak malu. Udah tidur. Udah nggak ada internet. Nggak mau lor. Karena sikapnya yang tidak malu itu dikatakan, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.
Itu perumpamaan Tuhan Yesus ya. Nah ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan apa? Ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia meminta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, saudara, kita tahu cerita ini. Ada beberapa bagian Injil lain juga menceritakan tentang ini. Ya, ini cerita berdoa, meminta kepada Tuhan. Bagian pertama kita sudah tahu Tuhan menjawab doa, Tuhan mendengarkan doa. Amin. Nah, ini saudara ketika para murid tentunya mengikuti Tuhan sudah sekian tahun. Dia tahu apa cara hidup Tuhan, dia tahu teladan apa yang ingin diminta. Makanya mereka datang kepada Tuhan Yesus, ajar kami untuk berdoa. Dia minta kepada Yesus. Hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, untuk kita benar-benar memiliki doa yang dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan pasti mendengar, ya, agar kita bisa melakukan kehidupan doa kita dengan benar, ya, pada tempatnya, pada waktunya, pada situasi yang benar sehingga Tuhan menjawab. Pertama, tempat berdoa. Dikatakan tadi Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Nah, setiap orang, saudara, saya percaya, saudara semua rajin berdoa ya. Ya, kepepet nggak kepepet, pokoknya saudara berdoa. Ya kan? Karena umat Tuhan mesti berdoa kan? Ya kan? Nggak mengedumel kan? Tidak komplain kan? Berdoa. Nah, setiap orang memiliki tempat yang berbeda untuk berdoa. Betul? Apakah tempat yang benar? Apakah itu tempat yang salah? Kita tidak bisa menentukan. Karena Yesus di sini katakan dia berdoa di salah satu tempat, berarti banyak tempat Yesus pergi berdoa, ya kan? Ya. Biasa saudara berdoa di mana? Di kamar, di pojokan, di dapur, di WC. Ya. Atau saudara harus ke tempat khusus baru berdoa dan saudara percaya menerima kuasa Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa dia berdoa harus berdoa, tetapi dikatakan di salah satu tempat. Saudara, jadi tempat dan waktu bukanlah yang menentukan kualitas doa kita. Ya, kita perlu tempat, ya kan? Nah, kita akan belajar. Ada beberapa Yesus memberikan contoh. Di dalam Markus 6, 45-46 mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi kemana? Ke bukit untuk berdoa. Kejadiannya ada setelah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 lebih orang, dia berdoa. Kemudian, di Lukas 6 ayat 12-13 mengatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malamannya ia berdoa kepada Allah. Ini kejadian adalah ketika Yesus sebelum memanggil ke-12 muridnya. Jadi kita bisa melihat, jadi para murid melihat Tuhan Yesus berdoa. Sehingga mereka mengatakan, Tuhan ajar kami untuk berdoa. Dari pertanyaan ini kenapa mereka tidak mengatakan, Tuhan ajar kami berkhotbah, Tuhan ajar kami memimpin, Tuhan ajar kami melakukan mukjizat. Tetapi mereka mengatakan, Tuhan ajar kami berdoa. Kalau saya mau belajar gitar lebih baik lagi, saya pasti tanya salah satu mereka kan. Nggak mungkin saya tanya tukang daging kan. Kalau saya mau memasak, cara masak lebih baik saya tanya kepada ibu YouTube kan. Nah, gitu. Mereka tahu, mereka melihat setelah melakukan mukjizat, Tuhan kok pisah dengan kita? Kita disuruh pergi sendiri. Tuhan berdoa. Mereka perhatikan, mukjizat dahsyat terjadi. Sebelumnya dia berdoa.
Yesus berdoa, kemudian mukjizat terjadi. Dan banyak hal terjadi sebelum dan sesudah sesuatu yang besar, Yesus berdoa. Mau di bukit, mau dimanapun, pokoknya Yesus berdoa. Dan mereka tahu dan mereka meminta Tuhan mengajar mereka berdoa. Kita tahu kemudian Tuhan mengajar mereka doa Bapa kami. Kita akan bahas nanti doa Bapa kami. Intinya saudara, berbicara tempat dan waktu berdoa, tidak ada tempat dan waktu yang salah. Amin. Ada, saya percaya ada beberapa dari orang jemaat Tuhan yang perlu tempat khusus untuk berdoa. Betul saudara, kita perlu tempat khusus. Tapi tempat itu bukan mendatangkan hadirat Tuhan. Bukan jaminan kita mendapat jawaban Tuhan. Yang pasti berdoa saudara. Berdoa itu berbicara tentang, nah sebelumnya saya ceritakan, ada satu cerita, seorang hamba Tuhan namanya D.L. Moody, hamba Tuhan evangelis yang luar biasa, yang dipakai di berbagai benua. Suatu saat dia berlayar, ya, menyeberang Laut Atlantik. Suatu saat kapal itu terbakar, ada bagian terbakar. Jadi semua orang bantu, dia juga bantu, hamba Tuhan yang besar ini. Dia bantu kan, ya, pakai ember ya, estafet, air estafet. Nah ada temannya mengatakan, Bapak Pendeta, mari kita ke pojokan sana kita berdoa. Maksudnya berdoa supaya apinya hilang, ya kan, padam. Karena hamba Tuhan ini luar biasa sudah, D.L. Moody, sangat terkenal. Hamba Tuhan mengatakan, nggak usah ngapain, kita bisa di sini berdoa di sini sembari kita melakukan membantu pemadaman kebakaran ini. Saudara, kadang-kadang memang kita perlu ke sana untuk berdoa. Tapi kadang-kadang saudara bisa melakukan sesuatu dalam posisi berdoa. Amin. Jadi tempat berdoa, saudara, saya katakan Tuhan mendengarkan kita. Kalau kita terlalu terpaku dengan untuk jawaban doa di suatu tempat kita berdoa, saudara tidak pernah akan. Kalau tempat itu terbakar, kalau tempat itu hilang, kalau tempat itu banyak orang, saudara tidak bisa berbicara kepada Tuhan. Mengerti saudara? Tempat dan waktu tidak menentukan bahwa Allah mendengarkan saudara. Apa yang menentukan? Saudara, bahwa pertama saya ingin katakan dari tentang tempat berdoa ini. Menemukan tempat dan waktu yang tepat berdoa bagi kita berbicara tentang disiplin kita berdoa. Bukan tempatnya. Yes, ada beberapa orang harus ke tempat itu. Nggak apa-apa. Tapi tempat itu bukan jaminan jawaban doa. Betul? Yang pasti adalah menemukan tempat dan waktu yang tepat untuk berdoa, berbicara tentang disiplin. Saudara berdoa apa enggak? Jangan memakai alasan tempat itu dipakai orang, ya udah saya enggak berdoa. Memang saudara enggak disiplin, gitu? Disiplin berdoa dalam waktu, dalam tempat, dimanapun saudara berdoa. Berdoa tidak harus pada waktu yang sama, tempat yang sama, tetapi di dalam setiap kesempatan saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, saudara harus punya intensi, keseriusan berdoa. Itulah tempatnya. Amin. Yang kedua, doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama dan yang terutama. Amin. Doa adalah berbicara tentang hubungan pribadi. Dalam Lukas 11 ayat 2 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka yang tadi kita baca. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ketika Tuhan Yesus menjawab permintaan mereka, Tuhan ajar kami berdoa. Tuhan mengatakan pertama kali ketika kamu berdoa, katakanlah apa? Bapa. Kata Bapa ini merupakan panggilan akrab, mesra, intim kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu berbicara tentang hubungan. Kalau saudara tidak pernah akan datang kepada Allah dengan perkataan Bapa, saya meragukan keintiman saudara kepada Tuhan. Kita berdosa, kita melakukan kesalahan ketika kembali kepada Tuhan. Apakah saudara menyapa Allah, pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, maha kuasa, maha segala-galanya dengan sebutan Bapa? Itu berbicara tentang hubungan saudara. Ketika ada hubungan itu, saudara selalu akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi tempat berdoa yang benar adalah di dalam hadirat Tuhan. Amin. So mau di WC, so mau di pasar. Saya dulu sekali sering berdoa di minibus.
Ya, dulu saya sering ceritakan, saya ingat kembali. Di minibus yang kap merah, dari jurusan Jordan sampai Yunlong. Lewat di bawah jalan yang belum dibetulkan pada saat itu, belok sana belok sini. Semua supirnya itu saya kira adalah pembalap. Ketika malam saya berdoa lebih kencang lagi. Karena saya percaya Tuhan akan melindungi, sampai hari ini Tuhan melindungi saya. Berdoa tempatnya adalah di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, katakan Bapa-Ku yang di surga, dikuduskan namamu. Amin. Itulah tempat dan waktu di mana saudara bisa berdoa. Amin. Di dalam Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, saudara tahu cerita ini bahwa Tuhan bertemu dengan wanita Samaria, ya kan? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu, di gunung Sion, dan bukan juga di Yerusalem, di bait suci. Karena bangsa Israel sampai hari ini mereka sebenarnya belum mengadakan ibadah. Tidak ada ibadah. Ibadah hanya ada di bait suci. Bait suci sudah tidak ada, sudah lama. Jadi sebenarnya mereka belum ada ibadah. Ada sinagoga. Sinagog itu sebenarnya untuk pengajaran kepada orang-orang. Ya. Jadi bagi mereka bait suci adalah satu-satu tempat untuk menyembah. Jangan sampai kita punya prinsip yang sama. Itu prinsip agamawi, legalistik. Saudara dan saya kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, Bapa. Ya kan? Saudara pernah mendengarkan orang berdoa, ya kan? Nggak ada di sini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Nggak boleh ketawa. Serius. Itu doa yang legalistik, yang agamawi. Kalau saudara berdoa, saudara bisa tertawa. Karena saudara ngomong sama Bapamu di surga, bodoh amat sama orang lain tawa yang kita ketawa sama Bapa. Betul? Saudara berbicara. Doa adalah conversation, berbicara kepada Bapa di surga. Jadi di setiap tempat, dimanapun ketika ada kesempatan. Tetapi berdoalah dengan intensitas. Saudara sedang beraudisi dengan Bapa di surga. Amin? Oke, jadi Pak Ari, saya boleh berdoa di kamar tertutup pintu? Boleh. Kalau itu membuat saudara lebih nyaman, jauh daripada, ya. Tapi kalau saudara masuk ke dalam ruangan berdoa yang saudara tentukan, mungkin setiap pagi, setiap sore, jangan bawa HP. Membuat saudara tidak nyaman, notifikasi. Karena dimanapun saudara tentukan tempat itu, doa yang paling saudara harus tentukan tempatnya dalam hadirat Tuhan. Tidak ada gangguan. Yang kedua, poin kedua, tentang berdoa yang didengar oleh Tuhan. Kita harus mengerti kuasa doa. Ya kan? Kuasa doa. Saya percaya saudara mengerti, di mulut dan bibir ini punya kuasa. Betul? Hati-hati kita mengucap sesuatu kan? Ya kan? Di dalam Amsal 18:21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke, manis makan buah manis. Pahit makan buah pahit. Oke. Apa hubungan dengan doa? Saudara, kita lihat di dalam Lukas yang tadi kita baca. Kita baca sekali lagi biar saudara mengerti ya. Kuasa doa berbicara tentang kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa kita ngomong. Saudara punya permohonan, saudara ngomong sama teman, yang ada nanti jadi gosip kan? Bagaimana intensitas. Jadi kuasa doa, perkataan saudara itu berbicara tentang kepada siapa kita berdoa. Kita lihat di dalam Lukas tadi yang kita baca. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajari kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami.
Doa Bapa kami. Nah, kenapa saudara? Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, aku sudah mengenalkan nama Allah, Aba Bapa. Ya, kita berdoa kepada Bapa. Amin. Jadi jawaban doa saudara apa? Allah mendengarkan. Saudara harus tahu, berdoa itu berbicara tentang kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa kita mengadakan conversation. Kepada siapakah kita ngomong. Saudara ngomong kepada orang pintar, saudara mendapat nasihat. Tapi kuasanya ada apa tidak? Kepada Bapa di surga kita tahu dia adalah Allah. Yang kita panggil itu Bapa itu adalah Allah yang menguasai hidup manusia. Yang kita panggil Bapa itu adalah Allah pencipta langit dan bumi yang mengendalikan seluruh hidup manusia. Kepada siapa kita berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, kita harus tahu kita anak Allah. Kita punya akses untuk datang kepada Bapa. Kita punya akses. Yesus makanya mengajari. Tetapi memang ketika Yesus mengajar kita perhatikan. Apa kata-kata Yesus tadi? Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di situ kita bisa meminta, di situ kita bisa memuji, di situ kita bisa memohon. Karena kita tahu kita sudah punya akses masuk kepada yang maha kuasa dengan panggilan Bapa. Panggilan akrab, panggilan intim, panggilan anak kepada orang tuanya. Amin. Selama ini saudara berdoa kepada siapa? Saudara bisa panggil Daddy. Aba Bapa itu ya Abi, Bapa. Tetapi yang pasti ketika saudara memanggil itu tidak hanya kemesraan tetapi pengagungan saudara kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara. Disitulah kuasa doa akan terjadi. Kepada siapa kita berdoa. Amin saudara. Haleluya. Yang berikutnya, tidak hanya kita belajar tentang tempat berdoa, kuasa doa, dan kemudian kita melihat praktek doa. Ini dia prakteknya. Saudara berdoa berapa kali seminggu? Sekali sebulan, Pak. Oh, Pak Adi kok nanya begitu? Setiap minggu 2 kali saya menghadiri Zoom doa. Pertanyaan saya, apakah saudara berdoa? Bukan masalah pertemuan doa. Saudara bisa di gereja, pikirannya di McDonald. Iya toh? Saya sudah ibadah. Benar sudah ibadah. Ya kan? Tiap minggu saya ke gereja Pak, tapi gosip terus ke gereja. Gereja tidak menjadi efektif. Saudara, kembali pertanyaan, apakah doa saudara sekali dalam sebulan, sekali dalam sehari, berapa kali dalam sehari? Saudara, apakah saudara memakai, ketika saudara berdoa memakai formula-formula untuk berdoa? Hei, saudara sekalian, doa Bapa kami itu berkuasa. Ya, saya dulu menghafal doa Bapa kami. Sembari kerja pun saya bisa menghafal doa Bapa kami, mengucapkan doa Bapa kami. Berapa banyak saudara sini? Saya percaya tidur pun gumamnya doa Bapa kami. Saking hafalnya. Kalau begitu doa Bapa kami tidak berkuasa lagi saudara. Hanya sekedar formula hafalan di bibir saudara. Saya mengerti? Doa Bapa kami itu berkuasa. Seberapa banyak saudara tahu struktur daripada doa Bapa kami? Dimulai dengan Bapa kami yang ada di surga, pemujaan kepada Tuhan. Betul? Pemujaan kepada Tuhan, ucapan syukur atas kasih-Nya, dan kemudian permohonan, permintaan, beri kami makan, minum, beri kami rejeki, pendapatan, pekerjaan, kekuatan, kesehatan, diakhiri dengan pujian kepada Tuhan. Saudara bisa mengucapkan doa Bapa kami, hafalan, tetapi harus dihafal dalam hati, bukan dari sini. Sehingga saudara mengerti doa Bapa kami itu. Ya, nah maksud saya seperti ini. Praktek doa itu bukan pakai formula saudara. Doa itu conversation saudara dengan Tuhan, audisi saudara dengan Tuhan, berbicara, curhat saudara kepada Tuhan. Karena saudara tahu kepada siapa yang berkuasa. Betul? Praktek doa saudara. Nah, saya akan tembak beberapa orang di sini. Pertama, doa yang persisten, yang teguh, tetapi bukan yang bertele-tele.
Slide berikutnya. Sudah tahu bedanya doa yang persisten, yang tidak jemu-jemu? Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berdoa tidak jemu-jemu, teguh, persisten. Tapi bukan doa yang beda, saudara, bertele-tele. Oke, kita lihat ayat ini, bacaan yang lain, Lukas 18 ayat 1-8 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Sombong banget ya. Lalim. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, berikutnya, namun karena janda ini menyusahkan aku, persisten, teguh doanya, permintaannya teguh. Baiklah aku membenarkan dia, menjawab doanya, menjawab perkaranya. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi hakim ini bukan Tuhan ya, cuma dibandingkan. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, persisten, tidak jemu-jemu. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak jemu-jemu, saudara. Saya katakan tadi, jangan katakan doa sudah 5 tahun padahal cuma sekali di sana. 5 tahun yang lalu. Kalau Tuhan panggil malaikat coba cari, lihat. Nggak ada tuh. Tuhan, filenya udah nggak ada. Nggak ada rekaman audionya. Cuman sekali 5 tahun yang lalu. Satu hari di bumi, 1000 tahun di surga, udah berapa ribu tahun. Oke. Doa tidak jemu-jemu, saudara. Dikatakan, nah ini intinya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya saudara, doa yang tidak jemu-jemu, yang persisten, yang teguh itu adalah doa yang percaya kepada Tuhan, doa dengan iman. Ia akan segera membenarkan mereka, menjawab doa mereka. Tetapi jika anak Allah itu melihat adakah iman dalam doa saudara. Saya percaya ketika saudara berdoa tidak jemu-jemu, persisten, teguh dan datang kepada Tuhan setiap saat untuk doa saudara yang satu, misalnya cari jodoh. Misalnya, banyak sih, tidak jemu-jemu. Saya ingin membangunkan mereka yang tidur. Ketika saudara berdoa tidak jemu-jemu, berarti saudara percaya kepada Tuhan. Berarti saudara berdoa dengan iman. Amin. Yang punya pokok doa tadi mengatakan, amin. Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah cara untuk memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, sumber segala kasih karunia. Amin. Yang kedua, doa yang bertele-tele adalah doa orang yang tidak beriman. Lihat Matius 6 ayat 7 sampai 8. Ya. Saudara tahu di dalam Matius ketika perikop yang sama, cerita yang sama tentang doa Bapa kami. Di Matius ceritanya begini. Sama, murid-murid datang, Tuhan ajar kami berdoa. Berarti mereka mengharapkan Tuhan mengajarkan doa yang benar kan? Dan Tuhan mengajarkan doa yang benar, doa Bapa kami. Tetapi sebelum Tuhan mengajarkan doa yang benar, dia ingin agar semua umat Tuhan pada saat itu membuang semua cara-cara doa yang salah. Berarti banyak doa yang salah pada saat itu. Sebelum Tuhan mengajar umat Tuhan doa yang benar, dia harus memberangus. mendilit cara-cara doa yang salah. Inilah kata Tuhan. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu tele. Apa kata Jawanya tele? Apa bahasa Manado bertele-tele? Apa bahasa Poso bertele-tele? Oh itu bahasa Hong Kong. Saya sikan, saya hei, saya sikan bertele-tele.
Kalau orang Indonesia belanja kan, ada yang lain nggak? Beli 2 dapat 1 nggak? Bertele-tele, orang sini kan paling nggak suka kan? Bertele-tele itu ya. Nah, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak beriman akan bertele-tele. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kalau Tuhan berkata kepada kita, ketika satu saat kita ada pertemuan doa, semua akan doa dengan singkat. Marco kalau disuruh, kalau Marco menonton, Marco doa makan. Terima kasih Tuhan berkati makan ini, amin. Dan saya mendapat komplain saudara. Dedi kalau doa perjamuan kudus lama sekali. Memang kelamaan ya? Iya ya. Saudara, kalau doa perjamuan kudus lama, maafkan saya hanya menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh kita mengingat akan Dia. Sampai seumur hidup kita mengingat Tuhan tidak pernah akan habis kebaikan Tuhan. Amin. Itu satu-satunya dicatat di firman Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita mengingat mukjizat. Kita pelajari. Tuhan Yesus hanya menyuruh kita mengingat akan Dia ketika mengadakan perjamuan kudus. Maafkan saya. Saudara sekalian, ya bertele-tele, bukan panjangnya kata-kata, bukan manisnya kata-kata, ya kan? Saudara mungkin sering dengar kan? Ketika orang berdoa begitu indah. Pantun, cakep, gitu kan? Akhirnya saudara tidur, saking enaknya mengalun-ngalun. Di dalam hati kita tidak tahu, saya tidak menuduh apakah orang itu mengenal akan Allah, beriman atau tidak, kita tidak bisa menghakimi. Tapi Tuhan mengatakan di sini, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi doa yang bertele-tele adalah doa orang yang tidak beriman, karena dia tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang doa itu, saking mungkin saudara sering berdoa, 5 tahun yang lalu saudara berdoa kan? Setiap hari saya berdoa. Nah ini bagi mereka yang persisten. Berdoa setiap hari, meminta sesuatu setiap hari, belum didengar Tuhan. Saya percaya didengar Tuhan tapi belum dijawab. Beda, ya kan? Didengar Tuhan, belum dijawab. Ya kan? Didengar Tuhan, didengar Tuhan, didengar Tuhan. Sampai saudara berdoa sudah tidak ada kata-kata lagi. Banyak saudara yang berdoa tanpa kata-kata saat ini, hanya air mata yang keluar. Hana menginginkan Samuel, menginginkan seorang anak. Dia berdoa di bait suci. Sampai berapa lama dia berdoa sudah tidak keluar kata-kata lagi. Tetapi Tuhan kita tahu doa saudara. Amin. Tuhan tahu air mata saudara. Tuhan tahu suara hati saudara. Jadi bukan banyaknya kata-kata, cantiknya kata-kata, indahnya, puitisnya kata-kata kita. Tetapi hati kita yang berbicara kepada Tuhan. Amin. Jangan bertele-tele. Amin. Haleluya. Doa yang persisten adalah doa yang tidak jemu-jemu karena doa dengan iman yang benar dan dasarnya adalah hubungan dengan Tuhan. Doa yang bertele-tele adalah doa dengan sikap rohani yang piatu. Saudara piatu? Yatim piatu. Orang yang bertele-tele itu seakan-akan Tuhan itu bukan orang tuanya, bukan bapaknya. Bertele-tele. Minta-minta. Nggak tahu ngomong apa, minta uang atau minta gaplok. Sorry. Itu namanya roh piatu saudara. Orang yang persisten tak jemu-jemu itu roh anak Allah. Dia tahu walaupun belum dijawab. Orang yang bertele-tele itu roh piatu dan adalah orang yang agamawi. Mengulang-ulang. Repetition. Diulang-ulang. Dulu saya juga pernah mengulang-ulang doa, saudara. Mengulang-ulang. Saudara pernah dulu di kepercayaan sebelumnya, doa diulang-ulang. Doa juga nggak ngerti apa-apa.
Bertele-tele. Langsung saja apa yang saudara perlukan dan tetap persisten dan teguh. Amin. Haleluya. Bagian terakhir kita lihat dalam Lukas 11, 9, 13 mengatakan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Langsung saja minta, maka akan diberikan kepadamu. Tapi saudara tahu, mintalah itu kalau saudara tahu kepada Bapa. Saudara percaya dengan iman, dia akan memberikan. Kenapa saudara? Karena dia sudah menyelamatkan kita. Yang terbaik, yang terutama sudah diberikan, apalagi yang lain saudara. Betul saudara? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Ayat 13 turun, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus bahkan kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara, sekali lagi, Allah mendengar doa kita. Dia tantang kepada kita, kamu berdoa kepadaku, kamu meminta kepadaku, aku akan mendengar. Firman Tuhan tadi di dalam Yeremia, aku akan mendengar, aku akan menjawab doamu. Amin. Sekarang saudara duduk sini. Ketika bagian kedua firman Tuhan berbicara tentang doa, tempat berdoa, kuasa berdoa, praktek berdoa. Apakah saudara melakukan kesalahan error dalam berdoa? Kalau saudara error, bertobat. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan gereja. Saya sudah melayani, saya sering ke Zoom doa. Tuhan tidak mendengarkan saya. Tuhan mendengarkan, Tuhan belum menjawab. Sampai kita berdoa dengan benar. Setuju? Amin. Saudara, saya ingin tutup dengan satu cerita. Di suatu kota di Afrika, suatu saat terjadi kebangkitan rohani. Dan semua orang menjadi percaya di desa itu. Menjadi orang percaya. Dan mereka begitu bergiat dalam doa mereka, dalam ibadah mereka. Ya. Dan mereka mengembangkan suatu kebiasaan sesudah ibadah gitu ya. Mereka berdoa. Jadi mereka membangun kehidupan doa mereka masing-masing dengan unik saudara. Jadi setiap selesai berdoa dalam rumah ibadah itu, mereka akan mencari ruangan doa mereka. Mereka keluar ke taman, pokoknya keluar rumah. Di sana kan masih padang rumput lah ya, hutan-hutan gitu ya. Jadi mereka harus berjalan. Saya, Pak Ari jalan ke sini, Bu Aning ke sana, Aceh Morce ke sana, dan semua ke situ. Jadi dikembangkan kebiasaan setelah ibadah pertemuan mereka berdoa sana. Jadi kusyuk di sana. Sampai suatu saat begitu lama sudah tercipta jalan doa mereka. Jadi jalan di situ sudah nggak ada rumputnya. Orang sudah tahu ini jalannya Aceh Morce, tempat sana berdoa. Pak Ari, ini jalannya Pak Ari ketika berdoa ke tempat itu. Ketika jalan kecil itu rumput sudah bertumbuh, berarti orang itu sudah nggak jalan ke sana berdoa. Sudah mengerti? Sebagai umat yang saling mengasihi, ketika saya melihat jalan Aceh Morce sudah ada rumput-rumputnya, saya akan mengatakan, Aceh Morce, jalan doamu sudah berumput. Artinya, doanya sudah jarang. Saudara, kita semua masing-masing punya jalan doa. Ketika jalan doa saudara sudah berumput, Tuhan mengingatkan hari ini, kita harus menginjak jalan-jalan itu lagi untuk ke tempat itu berdoa. Amin saudara. Hari ini mengingatkan kita bukan hanya kebenaran dalam berdoa, tetapi apakah kita berdoa. Karena Tuhan akan selalu ada di sana untuk mendengarkan kita. Tuhan akan ada di sana sampai waktunya dia akan menjawab setiap doa kita. Ya, jangan sampai jalan setapak kita sudah ditumpui rumput. Jalan setapak doa kita sudah banyak rumputnya. Dan kita ketahuan tidak berdoa. Amin. Jangan salahkan Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita saja tidak berdoa. Betul saudara? Amin. Ya, saya harap firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, mengajar kita, untuk kita tetap berdoa dan berdoa dengan yang benar. Karena kebenaran yang hakiki Allah mendengarkan doa kita.
Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang tim musik boleh maju ke depan.